Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwokerto rahimakumullah. Kemudian yang kami hormati pula para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, serta yang berbahagia saudara dan saudari serta adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini dalam rangka mengerjakan kewajiban kita, yaitu sholat wajib, ya, sholat maghrib, ya, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah juga. Dan di sela-sela waktu tersebut kita isi dengan belajar bersama, ya, tentang agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerima semua amal soleh yang kita kerjakan. Allahumma amin. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pada bagian Kitabul Jami' di bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, ya, atau yang bisa diterjemahkan dengan peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas hadis yang ke-22 dan juga kita gabungkan dengan pembahasan hadis yang ke-23 karena temanya masih sama, yaitu tentang larangan, ya, dari menggunakan lisan yang buruk, ya. Larangan dari penggunaan lisan yang buruk, ya, nanti macam-macam. Ada lisan yang kotor, ya, suka ngomong jorok begitu. Ada juga yang suka mencela, ya, suka melaknat. Ini semua nanti akan disebutkan di dalam hadis, ya, berkaitan dengan larangannya. Kita akan mulai dulu dari hadis ke-22, di mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan derajatnya hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yubghidul fahisha
al-badi'a. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yubghidu, sungguh ya sangat membenci, al-fahisha, al-badi'a. Mungkin sementara kita terjemahkan dengan lisan ya. Allah Ta'ala membenci ya, sangat membenci orang yang lisannya kasar ya dan juga kotor. Sementara itu dulu nih. Sementara itu dulu. Hadisnya gimana tadi? Sesungguhnya Allah Ta'ala ya sangat membenci orang yang lisannya kasar dan juga kotor. Baik. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ya tadi saya bilang sementara begitu nggih, terjemahannya begitu dulu ya, karena memang ada perbedaan pendapat dari sebagian ulama berkaitan dengan makna al-fahisha dan al-badi'a ya. Kan yang Allah benci itu tadi ya, al-fahisha dan al-badi'a. Nah ini para ulama juga beda-beda di dalam memaknai dua kata tersebut. Nah kita akan sampaikan perbedaan-perbedaannya nih. Jadi ada dua hal ya, intinya ada dua hal. Allah Ta'ala membenci al-fahish dan al-badi. Okay. Ada ulama yang mengatakan kalau al-fahish itu adalah orang yang jelek ya, buruk perbuatannya. Sedangkan al-badi itu berarti orang yang jelek atau buruk lisannya. Gitu nggih. Berarti kalau kita menggunakan pendapat yang ini, nanti terjemahan hadisnya jadi gimana? Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat membenci orang yang perilakunya buruk ya, dan lisannya juga buruk. Seperti itu ya. Baik. Ada lagi ya ulama yang menjelaskan bahwasanya makna dari al-fahish itu adalah, ini sama-sama lisan ya, sama-sama keburukan yang ada di lisan. Cuma bedanya kalau al-fahish itu apa ya? Sering ya, banyak. Ya. Sudah jadi kebiasaan begitu ya. Adapun kalau yang al-badi itu menunjukkan apa? Ya, lisan yang buruk tapi sedikit ya, jarang-jarang. Berarti kalau kita pakai pendapat yang ini ya, maka nanti terjemahannya kurang lebih jadi sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang lisannya jelek, buruk ya, baik itu sering
ya, ataupun sedikit, ya. Penggunaan lisan yang buruk itu apa? Sering ataupun apa? Jarang-jarang. Nah, ini kalau kita pakai pendapat yang kedua, ya. Sedangkan yang pendapat yang ketiga ini agak mirip. Jadi intinya sama-sama penggunaan lisan yang jelek, ya. Cuma kalau al-fahish, ya, ini kadarnya berlebihan. Ya mirip-mirip, jadi sering, ya. Pokoknya omongannya gue, ya, mesti gitu, ya. Mesti apa? Jelek. Ya. Istilahnya banget begitu lah, ya, istilahnya. Tapi kalau yang al-badhi ini hanya sekedar apa? Ya penggunaan lisan yang buruk. Ya berarti kalau sesekali, ya, atau jarang-jarang, ini juga sudah termasuk nopo larangan. Begitu, ya. Jadi ini agak mirip-mirip pendapat yang kedua, ya. Jadi intinya apa? Sering dan juga jarang-jarang, ya. Tapi kedua-duanya, ya, wong yang jarang-jarang saja itu sudah dibenci oleh Allah Ta'ala, ya, apalagi yang sering, ya, sudah jadi kebiasaan omongane jorok, omongane saru, ya, omongane keji. Nah, ini sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah jelas nggih tadi nggih intinya nggih. Jadi ada yang mengatakan intinya beginilah. Intinya ada yang mengatakan Allah Ta'ala membenci orang yang buruk perbuatannya, perilakunya, dan juga lisannya. Atau ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya apa? Maknanya adalah Allah Ta'ala sangat membenci, ya, orang yang lisannya jelek, ya, baik itu sering dilakukan, ya, ataupun jarang-jarang. Nah, hadis itu sebenarnya ada redaksi atau lafadz lengkapnya, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ini redaksi lengkapnya, ya. Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat, ya, daripada nopo akhlak yang mulia. Berarti ini menunjukkan apa? Akhlak mulia ini memiliki bobot, yang berat, yang luar biasa, ya, di timbangan kebaikan, di mizan pada hari kiamat nanti. Nah, setelah Nabi SAW menjelaskan keutamaan akhlak mulia, Nabi SAW kemudian apa? Melanjutkan sabdanya dengan hadis yang sedang kita bahas.
Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'a. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh sangat membenci ya orang yang lisannya buruk ya. Baik nopo sering dilakukan ataupun jarang-jarang. Berarti ini ada isyarat ya bahwasanya di antara standar patokan kebaikan akhlak seorang mukmin itu bisa dilihat dari nopone lisannya. Ya. Kan tadi Nabi SAW setelah membahas nopo keutamaan akhlak mulia yang sangat berat di mizan, di akhir perkataan beliau disinggung tentang masalah nopo buruknya lisan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Parameter patokan kebaikan akhlak seorang mukmin bisa dilihat dari nopone lisannya. Ya, kita bisa lihat orang itu baik atau enggak dari nopone lisannya. Kita bisa lihat orang ini soleh atau enggak ya, di antaranya begitu nggih, di antara patokannya kan bisa kita lihat dari nopone lisannya. Orang ini mungkin ya sombong atau tidak ya, bisa kita lihat dari nopo lisannya. Dan ya bermacam-macam. Intinya kebaikan akhlak ya itu bisa dilihat dari lisannya. Bahkan ya ketika kita mengungkapkan sesuatu yang fakta ya, sesuatu yang benar, itu juga harus dengan cara yang baik ya, penuh dengan kelembutan. Tidak semuanya harus diumbar, tidak harus diucapkan ya. Sebagaimana pernah kita sampaikan sebenarnya ya, kisahnya seorang atau ada beberapa orang Yahudi yang mengucapkan apa? Salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat apa enggak? Kalau salam yang normal itu gimana? Assalamualaikum gitu ya. Cuma ini beberapa orang Yahudi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Assalamu alaikum. Beda ya. Sing normal apa? Assalamu, sedangkan yang ini Assalamu alaikum. Dan maknanya jauh beda. Assalam itu apa? Keselamatan. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Sedangkan assalamu alaik ya, itu apa? Semoga kamu cilaka. Ya, semoga kamu binasa. Beda nggih? Terus gimana? Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar
ya atau mendapati kejadian ini tentu tidak terima karena suaminya ya yang tercinta itu lagi dilecehkan begitu lagi oleh sekelompok Yahudi. Maka Aisyah pun membalas mereka dengan alaikumussamu wadzamu, semoga kalianlah yang binasa dan tercela. Bahkan ya di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Aisyah itu menambahkan ya selain tadi semoga kalian yang binasa dan terhina gitu ya. Di dalam sebuah riwayat lain disebutkan Aisyah jawabnya lebih komplit. Alaikumussamu wa ghadabullahi wa la'natuhu ya ikhwatal qiradati wal khanazir. Lengkap banget niku. Semoga kalian yang cilaka, yang dimurkai, yang dilaknat Allah, wahai saudaranya kera, monyet ya dan babi. Lengkap nggih. Balasannya lengkap. Tapi ya ketika Aisyah merespon dengan seperti ini, meskipun fakta loh, fakta. Bahwasanya apa? Orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang ya tercela, ya terhina, ya dilaknat oleh Allah. Dan kaum mereka ya sebelumnya itu memang ada yang dirubah menjadi monyet dan babi, ada. Jadi fakta ya, fakta. Tapi ketika Nabi SAW mendapati Aisyah mengatakan hal sedemikian, ya, padahal mungkin fakta, ya, kemudian dalam rangka membela suaminya, justru Aisyah yang ditegur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan la takuni fahisyah, ya wahai Aisyah, janganlah kamu menjadi orang yang mulutnya kotor, jangan jadi orang yang lisannya jelek. Terus diingatkan bahwasanya ya, bukankah aku sudah menjawab kepada mereka wa'alaikum, begitu nggih? Bukankah aku sudah merespon ya celaan mereka dengan menjawab wa'alaikum. Napa ngerti diartikan apa? Cara wong kene ya pada-pada. Kados niku nggih. Muga-muga kok cilaka. Nabi Muhammad cuma merespon apa? Sallallahu alaihi wasallam pada-pada. Wa'alaikum. Kira-kira yang mandi yang paling mustajab mana? Ya, responnya Nabi SAW ya. Dan tidak perlu yang namanya apa? Mengotori lisan, ya, mengotori lisan dengan apa? Ikut-ikutan ya, merespon dengan ya, balasan yang lebih pedas ibaratnya, ya lebih buruk, enggak perlu. Ya, cukup dengan wa'alaikum. Ini masya Allah. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW ya betul-betul mengajak kita umatnya agar menjaga lisan.
ya, menghindari penggunaan lisan yang buruk, lisan yang kotor. Ya, bahkan meskipun itu fakta, kata niku nggih, meskipun itu apa? Fakta. Benar. Tapi jangan kotori lisan kita dengan ya ucapan-ucapan yang buruk. Dan itu pun ya, kalau kita mau gali lagi pelajarannya, itu pun juga kepada orang nopo kafir nggak boleh, ya, kepada orang kafir saja nggak boleh, apalagi sesama muslim. Maka penggunaan lisannya harus nopo lebih baik lagi, lebih mulia lagi. Itu ya, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah hadis yang ke-22. Jadi intinya secara umum, secara garis besar ya, kita tidak boleh menggunakan lisan ya dengan apa namanya dipakai untuk ucapan-ucapan yang buruk. Ya, baik itu ya sering ya ataupun sekedar nopo sesekali, jarang-jarang, itu jangan sampai, karena Allah Ta'ala membenci hal tersebut. Baik, kemudian setelahnya adalah hadis yang ke-23. Ini agak mirip-mirip, cuma ada tambahannya. Dikatakan di sini an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu, bukanlah orang yang beriman." Atau bisa dimaknai juga dengan bukanlah karakter orang yang beriman. Bit-ta'ani, yaitu orang yang suka mencela. Walalla'ani, orang yang suka melaknat. Nah, kemudian muncul lagi walal fahisya walal badi'a. Maaf, walal fahishi walal badi'i, ya. Walal badi'i. Tadi maknanya apa? Orang yang jelek lisannya, ya, baik banyak maupun sedikit. Sedangkan yang al-fahish dan al-badi itu kan sudah kita jelaskan tadi nggih. Nah, sekarang fokus kita berarti apa? Yang at-ta'an, yang suka mencela, dan juga apa? Al-la'an, yang suka melaknat. Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Sebagaimana tadi sudah saya singgung, ya. Kalau yang al-fahish dan al-badi itu sudah kita jelaskan, ya. Maka sisanya tinggal nopo? Yang suka mencela dan suka melaknat. Dan keempat hal tadi, ya, suka mencela, suka melaknat, ya, sering menggunakan kalimat-kalimat jorok, ya, saru, ataupun apa? Dia sedikit gitu ya, jarang-jarang.
ini bukanlah karakter orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu ya jangan suka mencela, jangan suka melaknat, ya, dan juga jangan menggunakan lisannya untuk keburukan secara umum. Ya, baik itu sering ataupun cuma sesekali. Nah, karena tadi sudah dibahas dua hal sebelumnya, maka kita tinggal membahas nopo yang ta'an dan juga al-la'an, ya, at-ta'an dan juga al-la'an. Apa makna dari at-ta'an, suka mencela, ya? Intinya apa? Mencela itu adalah merendahkan, ya, atau menjatuhkan harga diri seorang muslim, seorang mukmin, ya, atau bisa juga manusia secara umum, dan caranya bisa macam-macam, ya. Orang yang suka mencela itu maksudnya apa tadi? Orang yang menjatuhkan, merendahkan harga diri orang lain, ya, secara umum, ya. Caranya gimana? Bisa dengan gibaih. Nah, bisa dengan apa? Ngerasani. Orang ngerasani itu merendahkan harga diri atau meningkatkan harga diri? Wong ngerasani itu kan apa? Pasti anu sing jelek-jelek sing diceritani kan nggih. Maka termasuk gibah itu termasuk dalam at-ta'an ini, orang yang suka mencela. Ada lagi selain gibah, ya, misalnya namimah, ya, adu domba. Wis jelas itu biar nopo diadu, ya, dua belah pihak pasti ada yang digoreng tuh, ya, dicela harga dirinya. Biar apa? Ya, biar terprovokasi, ya, biar terprovokasi. Ya, atau mungkin selain ghibah, selain namimah, ya, bisa mencela secara langsung, ya. Mencela itu kan macam-macam, ya. Bisa dari sisi apanya? Dari fisiknya, dari statusnya, ya, dari keluarganya, ya kan, dari hartanya, macam-macam. Maka hati-hati, ya. Suka mencela itu bukanlah karakter orang yang beriman. Kemudian kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara karakter, di antara perbuatan yang tidak mencerminkan karakter orang beriman adalah al-la'an, suka melaknat, ya, suka melaknat. Artinya apa? Ya, melaknat orang lain. Ya, dasar kamu, misalnya gitu, ya. Dasar kamu terlaknat. Ya. Ini contoh yang salah, ini contoh yang salah. Ya. Atau misalnya apa? Semoga kamu mendapatkan laknat, misal. Nah, makna laknat itu apa? Laknat itu maknanya apa?
terlaknat, ya. Itu adalah kondisi di mana seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti artinya laknat itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selain ya laknat, suka melaknat ini adalah bukan karakter orang yang beriman. Kata Nabi SAW, melaknat ini dosa yang sangat besar. Makanya dikatakan wala'nul mu'mini kaqatslihi. Melaknat orang yang beriman itu seakan-akan seperti membunuhnya. Nah, ini berarti ancaman, peringatan dari Nabi SAW agar seorang yang beriman jangan melaknat mukmin yang lain. Berarti kalau orang kafir boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Dengan catatan, ya, yang masih hidup. Ya, berarti secara personnya itu nggak boleh, ya. Apalagi masih hidup. Maksudnya yang masih hidup itu nggak boleh, ya. Karena gini, kita nggak tahu ke depannya. Kalau masih hidup kan, ya, orang kafir bisa jadi beriman. Bisa jadi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh melaknat orang kafir dengan catatan, ya, selama dia masih hidup. Ya, karena bisa ada potensi dia mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kalau orang yang sudah jelas yang meninggal dalam keadaan kafir, ya, atau kekafiran secara umum, ya, maka nggak masalah. Ya, seperti orang-orang Yahudi. Ini kan sudah pasti, ya. Makanya di surat Al-Fatihah disebutkan apa? Ghairil maghdubi alaihim. Ya, maghdubi alaihim itu kan apa? Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kata para ulama, maghdub, ya, orang yang dimurkai Allah, ya, mereka kaum Yahudi. Ini kan secara global, ya, secara global. Orang-orang Yahudi, ya, kalau memang dia sampai mati, ya, bertahan dengan Yahudinya, maka ya jelas kafir, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara personal, ya, orang per orang nggak boleh. Karena tadi, ya, bisa jadi, ya, dan ketika masih hidup, ya, karena bisa jadi, ya, dia mendapatkan hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sudah cukup mewakili pembahasan yang dibutuhkan. Intinya apa? Hendaknya kita menjaga, ya, lisan kita dari apa? Penggunaan lisan yang buruk secara umum, ya, atau dari suka melaknat, ya, suka mencela, ya, banyak bentuknya tadi, ya, ada ghibah, ini yang sering juga dilakukan, ya kan, namimah atau mencela secara langsung, ya, agar kita semua, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang tadi penggunaan lisannya buruk dibenci sama Allah. Dan kita juga menjadi orang yang beriman, ya, dengan iman yang sempurna.
Karena perbuatan-perbuatan tadi yaitu menunjukkan ya perbuatan yang tidak sesuai dengan karakter orang beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khaira. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.